Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini merupakan materi kita untuk hari ini. Saya sampaikan rekaman melalui Zoom. Nanti silakan Anda simak baik-baik. Materi ini khusus saya buat untuk kelas Ilmu Administrasi Negara Reguler 3 semester 1. STIA Siti Setio Muara Bungo. Baik, kita mulai materinya. Kali ini kita akan membahas mengenai asas, kaidah, dan norma hukum. Nah, jadi ada 3 hal yang perlu kita pahami di sini, yaitu asas, kaidah, dan norma hukum. Nah, di sini ya, sebelum menjadi norma itu kan aturan-aturan ya, baik tertulis maupun tidak. Ya, ada yang dinamakan asas dan kaidah. Nah, asas dan kaidah ini ya lebih tinggi derajatnya daripada norma itu sendiri. Ya, atau dengan kata lain, norma hukum itu lahir dari asas dan kaidah. Nah, asas yang paling filosofisnya, ya. Nah, maka di sini ya, saya akan menjelaskan dulu apa yang maksud dengan asas itu. Asas, setiap peraturan perundang-undangan didasari asas-asas atau prinsip dasar. Ya, kata asas ialah dasar atau alas. Nah, jadi yang perlu dipahami bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu ya berarti hukum positif yang berlaku pada suatu negara. Ya, kalau di Indonesia ini tentu dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itulah ada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten Kota. Itulah sebagai peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum lahirnya suatu peraturan perundang-undangan tersebut, ya, itu ada induknya atau sumbernya, itulah yang dinamakan dengan asas. Nah, jadi asas itu adalah sumber lahirnya suatu peraturan. Peraturan itu normatif. Dari mana munculnya suatu peraturan? Dari asas. Nah, misalnya begini. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, KUH Pidana, ada ada aturan ya, atau pasal-pasal atau pasal yang mengatur tentang larangan pencurian, larangan penganiayaan, larangan pembunuhan, kan begitu. Kan itu ada pasal-pasalnya tuh. Nah, dari mana munculnya pasal-pasal itu? Itu kan norma itu. Dari mana munculnya? Tentu ada asas yang mendasari. Asas apa? Ya, kalau asas ini kan nilai-nilai, ya, atau prinsip-prinsip. Ada suatu prinsip atau suatu nilai-nilai kehidupan, ya, yang ada di tengah-tengah manusia ini, bahwa mencuri, penganiayaan, pembunuhan itu merupakan perbuatan yang tercela. Nah, oleh karena itu dari asas itu turunkan dalam bentuk norma supaya itu dapat dipatuhi. Karena kalau hanya asas saja, asas ini kan dia nilai, cuman abstrak sifatnya. Ya, itu tidak ada kekuatan mengikat secara yuridis. Nah, namun kalau sudah dalam bentuk norma, maka dia akan mengikat. Ya, dia akan ada sanksi, ya, disertai dengan sanksi, maka dia akan mengikat. Itulah norma, ya. Nah, jadi ya, kan dikatakan asas itu adalah prinsip dasar, ya, atau
alas atau dasar gitu ya. Nah, Sacipto Raharjo mengatakan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Nah, ini kata Sacipto ya. Asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum. Nah, dikatakan jantungnya. Apa arti jantung? Kan kalau dalam sistem tubuh manusia itu jantung itu kan adalah organ yang sangat vital. Ya, sangat vital sekali. Kalau rusak jantung seseorang itu, maka berisiko meninggal dunia. Nah, apa artinya? Artinya kan asas ini dianalogikan sesuatu yang sangat penting. Sama seperti jantung tadi kan dikatakan. Asas dikatakan jantungnya peraturan hukum. Karena apa? Karena asas itu merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Itu tadi saya katakan. Lahirnya suatu peraturan hukum, ya suatu undang-undang, pasal-pasal yang ada di dalamnya itu semua lahir karena ada asas-asas yang mendasari. Ya. Ya, bahkan asas itu sendiri pun bisa saja langsung dijadikan sebagai norma hukum, bisa saja seperti dalam KUH pidana pasal 1 ayat 1 KUH pidana kan jelas situ berbunyi nullum delictum nulla pena sen previa legea ponali. Artinya tiada perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya. Itu asas apa? Itu adalah bentuk konkret ya, bentuk normatif dari asas legalitas. Nah, asas legalitas. Nah, dari asas legalitas tadi turun dalam bentuk norma. Apa normanya? Ya itulah ya, tidak perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada aturan yang mengatur sebelumnya. Nah, itu berlaku di negara Indonesia. Ya, artinya tidak ada seorang yang bisa dihukum atas suatu perbuatan yang belum ada larangannya, gitu. Harus dibuat dulu aturannya, larangan terhadap suatu perbuatan. Nah, kalau ada yang melanggar baru bisa dihukum. Kalau belum ada tidak bisa. Ya. Nah, karena kita menganut azas legalitas. Dulu pernah ada kasus Sumanto ya, yang kanibal. Itu sulit waktu itu untuk dihukum karena memang dalam hukum positif kita di Indonesia ini belum ada aturan yang mengatur tentang kanibalisme. Nah, ya kan? Nah, oleh karena itu memang dari asas legalitas itu asasnya turun dalam bentuk norma, itulah yang berbunyi nullum delictum nulla pena sen previa legea ponali dalam pasal 1 ayat 1 KUH pidana. Nah, begitu ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa asas ini adalah dasar lahirnya suatu norma hukum. Kalau kata Sacipto Raharjo, asas itu merupakan jantungnya peraturan hukum. Ya, karena sebagai landasan. Nah, apa artinya landasan? Ya, sebagai sumber gitu, ya. Dari asas itu maka turun dalam bentuk norma. Kalau dalam hukum tata negara di negara kita ya misalnya kita punya asas negara kita apa? Pancasila. Asas itu kan dasar. Pancasila itu kan dasar negara. Nah, itu asas, isinya nilai-nilai. Nah, dari asas itu atau dari dasar itu Pancasila itu turun dalam bentuk norma. Apa normanya? Itulah turun dalam bentuk Undang-Undang Dasar konstitusi kita. Ya, artinya Undang-Undang Dasar 45 itu ya itu merupakan bentuk penjabaran secara normatif dari dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila itu ya asas bagi kita. Nah, begitu ya kira-kira kedudukan sebuah asas. Nah, baik ya saya lanjutkan. Ini menurut sarjana yang lain, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak. Nah, ingat tuh ya, kalau kita bicara asas itu bukan norma hukum, ya, bukan hukum yang konkret. Konkret itu artinya kan yang nyata. Nah, kalau yang nyata itu ya dalam bentuk norma. Undang-undang KUH pidana, ya undang-undang tentang hak asasi manusia misalnya itu konkret norma. Nah, sedangkan asas ini bukan, dia hanya berisi nilai-nilai.
atau dikatakan pikiran dasar yang sifatnya umum dan abstrak. Nah, saya katakan asas sifatnya abstrak. Ya, dia hanya berisi nilai-nilai pedoman dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Nah, di situ. Ya, dia kekuatan mengikatnya tidak secara yuridis, tapi secara ya moral saja bagi yang mematuhi gitu. Ya, misalnya ada asas ya atau prinsip kehidupan, kita harus selalu berbuat baik, tidak boleh mencuri, ya tidak boleh menganiaya, ya tapi dalam bentuk asas saja. Itu tidak bisa dipaksakan keberlakuannya. Harus diturunkan dulu dalam bentuk norma hukum yang konkret, baru bisa dipaksakan. Nah, begitu. Atau sama dengan tadi asas legalitas tadi kan, ya itu kalau hanya asas saja, itu tidak bisa dipaksakan penerapannya. Namun kalau sudah dituangkan, turunkan dalam bentuk norma hukum yang konkret, baru bisa berlaku. Itulah yang di negara kita kan berlaku dalam KUH pidana, ya. Pasal 1 ayat 1 yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi ya asas itu bukan merupakan hukum yang konkret, ya. Dia merupakan hanya pikiran dasar saja yang sifatnya umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum. Nah, itu ya. Letak asas itu ya sebagai landasan lah ya, atau sebagai yang melatar belakangi ya sebuah aturan hukum yang konkret. Ya, ingat itu ya, sebuah aturan hukum, kalau bicara aturan hukum itu berarti bicara norma. Sifatnya konkret. Ya, nyata konkret itu. Nah, dari mana lahirnya aturan hukum tadi? Tentu dari asas-asas. Nah, begitu. Jadi asas itu ya dikatakan latar belakang lahirnya suatu peraturan hukum yang konkret atau sebagai sumber lahirnya suatu peraturan hukum yang konkret. Nah, begitu ya. Itu asas. Nah, saya akan mencontohkan beberapa asas hukum. Nah, karena kita bicara hukum, saya akan menjelaskan beberapa asas hukum. Kita bicara asas ya. Tadi ingat kalau bicara asas ini berarti suatu nilai-nilai yang sifatnya umum dan abstrak ya, yang tidak punya kekuatan mengikat secara yuridis ya. Secara yuridis itu secara hukum artinya, namun dia merupakan acuan moral yang dapat kita pahami ya sebagai apa namanya guidance atau arah gitu ya. Nah, dalam hukum itu ada dikenal ya asas praduga tak bersalah, atau disebut dengan presumption of innocence. Pernah mendengar tak asas ini? Apa yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah ini? Ya, asas praduga tak bersalah ini adalah asas yang berprinsip bahwa seseorang tidak boleh atau tidak bisa dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim ya yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah yang menyatakan dia bersalah. Nah, begitu. Jadi kalau status seseorang kan kalau dalam hukum itu ada apa tersangka, ada terdakwa, ya, ada terpidana. Nah, kalau hanya baru tersangka dan terdakwa itu belum boleh dikatakan dia bersalah. Misal seseorang di apa namanya diproses hukum karena dugaan kasus tindak pidana korupsi misalnya, ya seorang koruptor, ya korupsi dia. Nah, dia kan statusnya dari ya terduga, malah terduga, tersangka, ya tersangka lalu terdakwa. Ya, kalau baru status itu dia tidak bisa kita katakan koruptor. Ya, tidak boleh. Dia baru dapat kita apa namanya kita cap atau kita pastikan sebagai koruptor kalau sudah ada putusan hakim yang tetap, yang sudah ingkrah memutus bahwa si A bersalah ya atas dasar tindak pidana korupsi dengan ancaman dengan hukuman sekian.
Nah, itu bisa. Ya, jadi tidak boleh di dalam asas ini berlaku, ya tidak boleh kita menganggap orang ya bersalah sepanjang belum ada putusan hakim yang berkekuatan tetap atau mengikat. Nah, itu asasnya. Baru itu diterapkan dalam praktek menegakkan hukum kan di negara kita. Ya. Lalu ada asas retroaktif atau disebut dengan hukum tidak berlaku surut. Nah, ini juga berlaku. Ini asas dan ini berlaku dalam tata hukum Indonesia. Apa yang dimaksud dengan asas retroaktif ini? Ya, asas retroaktif ini adalah suatu asas yang berprinsip bahwa suatu aturan hukum itu ya tidak boleh berlaku mundur. Misalnya lahir sebuah undang-undang. Hari ini lahir ya misalnya katakanlah ya undang-undang yang kemarin diributkan itu undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja itu. Nah, kemarin kan sudah disahkan gitu kan dan disetujui oleh Presiden. Nah, terbitlah dia pada tanggal 2 November kemarin. Ya. Nah, maka bagaimana penerapan asas retroaktif ini? Maka undang-undang itu berlaku maju. Dia berlaku sejak tanggal ditetapkan ke depan. Dia tidak boleh berlaku mundur. Nanti ada kasus-kasus yang ada sebelumnya diproses pakai undang-undang itu. Tidak bisa. Undang-undang itu hanya berlaku ke depan saja sejak ditetapkan progresif ke depan. Tidak boleh berlaku ada kasusnya tanggal 10 Oktober dipakai undang-undang yang lahir tanggal 2 November. Tidak boleh. Ya. Maka itulah dikatakan sebagai asas retroaktif dan itu berlaku di negara kita. Ya. Asas retroaktif ini berlaku terhadap semua hukum ya kecuali ada terkait genosida atau kejahatan kemanusiaan. Nah, itu bisa berlaku surut. Ya, misalnya ada suatu kejahatan kemanusiaan yang sifatnya massal gitu kan. Ya. Yang pembunuhan massal atau ada ya kasus pelanggaran HAM berat gitu, itu bisa ya dibuat aturannya baru diberlakukan ya ke belakang. Nah, hanya itu yang bisa, selain itu tidak bisa ya. Nah, ada juga asas konsensualisme. Ya, konsensualisme ini berasal dari kata konsensus yang artinya kesepakatan. Nah, ini dalam KUH Perdata ya. Kalau tadi di pidana dan hukum tata negara bisa. Nah, kalau asas konsensualisme ini berlaku dalam kitab undang-undang hukum perdata, kesepakatan. Nah, apa yang dimaksud dengan asas konsensualisme ini? Asas konsensualisme ini adalah asas yang berprinsip bahwa suatu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, ya jika ada orang yang melakukan perikatan, maka kesepakatan itu mengikat bagi kedua pihak itu layaknya undang-undang. Artinya kalau ada yang melanggar kesepakatannya, maka dia dapat dikenakan sanksi. Nah, ini seperti apa? Ya seperti apa kontrak misalnya. Ya, kontrak kerja, kontrak kuliah, lalu kontrak rumah, sewa, jual beli, ya, sewa beli, ya, hutang piutang dan lain-lain sebagainya. Sepanjang ada dua belah pihak, kan tentu ada pelakunya kan. Ada dua belah pihak yang sepakat akan suatu hal, ya tentu saja hal itu harus yang klausulnya halal. Halal itu ya tidak boleh bertentangan dengan hukum, misalnya kesepakatan jual beli narkoba, kesepakatan jual beli jual beli manusia misalnya, jual beli organ tubuh, enggak boleh ya. Yang disepakati itu hal-hal yang diperbolehkan secara hukum gitu. Nah, sepanjang kedua pihak sepakat ya dengan klausul-klausul yang disepakati, maka itu mengikat. Nah, kalau ada yang melanggar atau istilahnya wan prestasi ke dalam perdata itu, maka bisa dituntut. Nah, misalnya ada si A meminjam uang kepada si B.
senilai 100 juta rupiah misalnya. Nah, mereka sepakat, ya, si A berjanji akan mengembalikan 1 bulan kemudian, katakanlah 1 Desember akan dikembalikan, ya, sepakat. Ya, kesepakatan itu bisa secara lisan, bisa dituangkan dalam bentuk tertulis. Tapi sebaiknya untuk jaga-jaga tertulis gitu supaya ada untuk pembuktiannya mudah. Nah, sepakat si B pinjamkan uangnya 100 juta, lalu ya dia sepakat, ya setuju tanggal 1 Desember akan dikembalikan. Oke, sudah terjadi konsensualisme di situ, kesepakatan. Nah, artinya ini mengikat kedua belah pihak itu. Maka si A berhak atas uang yang dipinjam dan berkewajiban mengembalikan pada tanggal yang dijanjikan. Sebaliknya si B wajib meminjamkan uangnya dan berhak untuk mendapatkan dikembalikan uangnya pada tanggal yang diperjanjikan. Nah, kalau ada si A ini melanggar, ternyata sudah jatuh tempo, dia belum bisa melunasi. Nah, ini bagaimana? Ini tentu berlaku, bisa dibawa ke jalur hukum. Ya tentu sebaiknya si B menanyakan baik-baik dulu. Ya, ada apa? Kenapa belum bisa dibayar? Lalu ada itikat baik. Nah, itikat baik ini penting sekali dalam perdata. Misalnya katakan dia dengan jujur mengatakan belum ada sama sekali uang, tunggulah dulu sampai beberapa minggu lagi gitu kan. Nah, ada itikat baik, dia bisa ditanya, mudah komunikasi, yaitu itu bagus begitu. Nah, terkadang ada juga yang tidak itikat baik, ya hilang-hilang, dicari susah, janji-janji tarsok ya ntar besok gitu ya, namun tidak juga ya, di PHP-kan saja. Nah, itu ya kalau dalam jalur hukumnya kan bisa kita somasi gitu kan, kasih somasi, kalau enggak juga somasi baru digugat. Nah, gitu. Nah, itu asas ya berlaku dalam tata hukum kita ya kalau itu dalam perdata. Ada lagi asas fakta san servanda. Perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ya, ini ya kelanjutan dari asas konsensualisme tadi sebenarnya. Kan kesepakatan. Perjanjian itu kan kesepakatan. Sepanjang perjanjian itu ya disepakati tanpa ada unsur paksaan dari kedua belah pihak, ya, dengan sukarela menyepakati suatu klausul terhadap suatu hal tertentu, maka itu yang tadi saya katakan berlaku mengikat, layaknya undang-undang bagi para pihak. Kalau ada yang melanggar bisa dihukum, bisa dituntut atau digugat. Nah, ya begitu. Maka hati-hati dalam membuat perjanjian. Dalam hukum perdata itu berlaku. Jangan sampai kita membuat janji dengan orang, namun kita ingkari itu. Nah, biasanya ya kalau janji-janji sekedar janji ngajak jalan namun batal ya enggak masalah. Kalau janji sifatnya utang piutang itu yang berbahaya, atau sifatnya pekerjaan, nah itu maka berhati-hati ya. Nah, ada lagi asas legalitas, nulum delectum nulla pena sen previa legia penali. Ini tadi saya jelaskan di awal ya. Asas legalitas. Ya, tiada perbuatan dapat dipidana kecuali ada aturan yang mengatur sebelumnya ya, tadi saya katakan. Itu berlaku. Ini asas legalitas ini di negara kita berlaku. Jadi tidak boleh ada orang yang dihukum atas perbuatan yang belum ada aturannya. Nah, itu prinsipnya. Ya, dalam masalah legalitas tadi. Artinya kita kan dalam negara hukum itu tunduk dengan aturan. Kan isi hukum itu kan 3. Ada perintah, ada larangan, ada kebolehan. Ya, perintah berarti sesuatu yang harus kita lakukan. Larangan berarti sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, dan kebolehan ya sesuatu yang bisa saja kita lakukan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, gitu. Nah, itu saja pegangannya, ya. Kalau dalam prinsip hukumnya kan begitu. Asas legalitas berlaku. Hari ini kita melakukan satu perbuatan dan ternyata perbuatan itu belum ada aturan hukumnya, maka kita tidak bisa dihukum. Nah, namun begini, ya ini supaya paham. Artinya kita tidak boleh mengartikan ini secara hitam putih saja begini. Kalau kita ya sebagai manusia ini tentu kita
tidak hanya melihat kepada azas legalitas ya dalam hidup bermasyarakat itu. Ya, kalaupun ada suatu hal perbuatan yang ternyata secara hukum belum ada aturannya di negara kita ini, tapi kita tahu bahwa perbuatan itu salah, ya, ya maka jangan dilakukan. Nah, itu etikanya begitu, ya. Dan juga begini, ya, penegak hukum itu juga tidak mungkin membiarkan begitu saja. Seperti contoh tadi yang saya contohkan di awal. Dulu ada kasus Sumanto yang melakukan kanibalisme, ya, makan mayat itu digalinya dari kubur di makannya, kanibalisme. Nah itu jelas kanibalisme di negara kita kan belum ada aturannya itu. Nah bagaimana si Sumanto ini? Kalau melihat kepada azas legalitas, maka dia tidak bisa dihukum. Jelas, karena tidak perbuatannya belum ada aturannya. Jelas, lepas artinya kan. Lepas. Namun apakah lepas begitu? Kan tidak. Nah, ada yang namanya penafsiran hukum. Ini untuk tetap bisa menjerat seseorang ya yang melakukan suatu perbuatan, padahal perbuatan itu belum ada aturan konkretnya, namun ada penafsiran hukum. Dalam hal ini dicari pasal-pasal lain ya dalam KUHP pidana atau undang-undang lain yang dekat dengan perbuatan itu. Setidaknya dekat. Kalau pasal kanibalisme tidak ada. Nah, lalu pasal apa yang bisa yang agak dekat? Nah, baru itu nanti ditafsirkan secara ekstensif, diperluas maknanya. Ya. Atau dicari celah-celah hukumnya, dicari pasal lain yang bisa masuk, kan begitu. Nah, Sumanto itu kan dulu dikenakan pasal pencurian 362. Ya, mencuri mayat lah gitu kan. Kalau makan mayat tidak ada pasalnya, mencuri mayat kan bisa mencuri. Nah, gitu waktu itu. Pada waktu itu begitu. Nah, akhirnya kan bisa. Jadi memang bisa saja ya penafsiran itu diperluas ya untuk tetap bisa mengait. Nah, jadi penegak hukum itu begitu biasa cara kerjanya. Lalu ada asas lex superior derogat lex inferiori. Nah, ini adalah suatu asas yang berprinsip bahwa ini dalam hukum tata negara nih biasanya ya. Kalau yang nomor 5 tadi dalam hukum pidana. Ini adalah suatu asas yang berprinsip bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya itu dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jadi berlaku kalau dalam perundang-undangan itu yang kedudukannya lebih tinggi itu lebih kuat daripada yang lebih rendah. Ya. Artinya kalau ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan yang lebih tinggi secara substansi, maka yang lebih rendahnya harus dirubah, bukan yang di atasnya. Karena kan berlaku prinsip turun menurun gitu. Ya, apa istilahnya itu hierarkis. Seperti di negara kita, ya kan kita punya Undang-Undang Dasar 45 yang paling tinggi itu. Lalu bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya lagi ada Undang-Undang dan Perpu. Lalu ada lagi PP, Perpres, Perda, Provinsi, Perda, Kabupaten, Kota. Nah, itu kan berlaku hierarkis. Nah, asas ini berlaku di sana, lex superior derogat lex inferiori. Peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan yang lebih rendah. Misalnya apa? Kalau ada undang-undang, ya, undang-undang yang ternyata substansinya bertentangan dengan undang-undang dasar, maka undang-undang ini harus dirubah, bukan undang-undang dasarnya, gitu. Atau kalau ada perda yang isinya bertentangan dengan undang-undang, maka perda itu yang dirubah. Nah, karena berlaku yang lebih tinggi itu lebih kuat, superior, ya. Nah, begitu ya, itu dalam hukum tata negara. Lalu ada asas lex posterior derogat lex priori. Apa ini? Yaitu adalah asas yang berprinsip bahwa suatu peraturan yang lebih baru dapat mengesampingkan hukum yang lama, peraturan yang lama. Nah, ya. Jadi peraturan hukum yang baru mengesampingkan peraturan hukum yang lama. Ya, ini seperti misalnya ya perubahan atau revisi suatu undang-undang ya.
Ya tentu saja undang-undang yang baru kan mengesampingkan yang lama. Kalau ada undang-undang yang baru, yang lama kan tidak berlaku lagi. Misalnya saja tentang pemerintah daerah, ya ini dulu sebelum sekarang kan berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sebelumnya ada Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintah daerah. Sebelumnya lagi berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Sebelumnya lagi tahun 74 ada juga. Nah itu berlaku saja leg posterior derogat leg priori. Undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama. Ya kan sudah ada undang-undang yang baru, makanya yang lama tuh tidak berlaku lagi, kita kesampingkan, hanya menjadi arsip ya. Kalau dalam apa nama istilahnya itu ius historism, ya, hukum yang berlaku di masa lampau. Nah, begitu. Ya, itu asas hukum ya, berlaku dalam hukum tata negara. Di negara kita berlaku itu. Jadi kita jangan lagi salah pakai undang-undang ya. Undang-undang sudah tahun berapa ini masih pakai undang-undang zaman jahiliyah dulu. Nggak berlaku lagi kalau sudah ada pembaruannya, kan begitu. Nah, ada lagi asas lex specialis derogat lex generalis. Ya, ini adalah asas hukum dalam hukum tata negara juga yang berlaku bahwa suatu aturan atau undang-undang yang khusus, ya spesialis itu khusus, dapat mengesampingkan hukum yang umum, general. Nah, jadi kalau ada dua aturan hukum, misalnya ini ya terkait penganiayaan. Dalam KUH pidana ada penganiayaan. Ya, ada. Nah, namun ada undang-undang khusus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, mengatur tentang penganiayaan juga, tapi dalam rumah tangga. Khusus dia, spesialis. Nah, apa yang berlaku di sini? Ya, kalau ada tindak pidana KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, maka yang dipakai undang-undang khusus tadi. Ya, undang KDRT, bukan KUH pidana yang dipakai. Karena ada yang khusus, maka kita pakai yang khusus. Tapi kalau tidak ada, baru pakai yang umum. Nah, gitu saja prinsipnya. Ya, karena ya tentu undang-undang yang khusus itu kan hanya mengatur satu masalah saja, maka lebih kuat ya, lebih bagus tentu saja substansinya dibanding undang-undang yang umum. Nah, itu ya, itu hanya beberapa saja asas hukum, sangat banyak sekali asas-asas hukum itu ya yang tidak dapat saya jelaskan satu persatu di sini. Maka Anda dapat mencari dan mempelajari. Ini contoh saja ya supaya dapat dipahami. Nah, itu asas ya sebagai dasar tadi. Maka ada lagi di bawah asas itu ada kaidah. Kaidah berasal dari bahasa Arab yang berarti ukuran atau nilai pengukur atau dasar-dasar. Kaidah merupakan patokan, ukuran, pedoman dan berperilaku atau bersikap. Ini menurut Purnadi, Purbacaraka dan Sujono Sukanto ya. Ya, asas itu kan sangat abstrak sekali ya. Lalu kalau kaidah ini ya ini semacam semacam pedoman perilaku ya. Kalau dikatakan oleh Purnadi itu kan patokan, ukuran, pedoman dan berperilaku, bersikap. Nah, jadi semacam pedoman perilaku bagi manusia ini. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini ya, dalam pergaulan sesama manusia, hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tadi, tentu kita ada pedoman. Ada pedoman yang kita ya patuhi kan gitu sebagai ya panduan lah atau apa namanya pegangan kita supaya sikap tindak kita itu benar gitu ya. Nah ada 4 kaidah yang ada dalam tata kehidupan manusia ini ya, ada 4 kaidah yang ada. Nah ada pertama kaidah agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Nah ini kan kita sama-sama tahu ada kaidah agama dalam kehidupan manusia ini. Apalagi kita masyarakat atau rakyat Indonesia ini kan kita religius, kita beragama. Agama apa saja, bisa Islam, bisa Kristen, Katolik, bisa Kristen Protestan, Hindu, Buddha,
Konghucu atau sistem-sistem kepercayaan lain, yang jelas ada yang namanya kaidah agama dalam kehidupan manusia. Nah, tadi kan dikatakan kaidah ini kan semacam pedoman perilaku. Nah, maka agama mengajarkan kepada manusia pedoman perilaku itu seperti apa, mana yang baik, mana yang salah, diajarkan oleh agama. Dan itu menjadi pedoman bagi manusia dalam kesehariannya, ya. Kaidah agama tadi dapat dijadikan sebagai pedoman, menggunakan kaidah agama sebagai pedoman dalam pola kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang dilarang, apa yang diperintahkan, dibolehkan oleh agama, itulah yang dipatuhi. Yang dilarang berarti jangan dilakukan. Yang diperintahkan dilakukan, yang dibolehkan ya bisa saja dilakukan. Ini samalah seperti ya kaidah hukum lah kira-kira. Ya. Nah, itu kaidah agama, itu bisa dijadikan pedoman perilaku kita. Ada lagi kaidah kesusilaan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Nah, kalau tadi kaidah agama itu ketentuan hidup juga atau pedoman hidup juga, tapi berasal dari Tuhan yang diturunkan melalui kitab-kitab, ya, atau hadis kalau kita juga bisa. Lalu ada kaidah kesusilaan, yaitu ketentuan hidup atau pedoman hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Nah, ingat ya, setiap manusia itu punya hati nurani. Ya, hati nurani itu pasti mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Nah, itulah perbedaan manusia dengan makhluk lain. Kalau makhluk lain itu tidak punya hati nurani, hewan itu misalnya, dia punya insting saja, insting bertahan hidup. Nah, kalau manusia tidak, dia punya hati nurani. Ya, nah maka dengan hati nurani manusia tadi, maka manusia akan dapat membedakan sesuatu yang pantas tidak pantas, sesuatu yang salah atau benar, sesuatu yang baik atau buruk gitu. Manusia bisa membedakan walaupun belum ada aturan. Nah, begitu. Ya. Ya, tentu sejatinya ya kaidah kesusilaan ini kan karena pengalaman-pengalaman hidup manusia itu ya bermodalkan agama tadi, nah maka bisa dia membedakan, melakukan apa perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, yang salah, yang benar, yang baik, yang buruk, maka ini dari hati nurani, dari dalam munculnya ya. Ada lagi kaidah kesopanan, yaitu ketentuan hidup atau peraturan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Nah, tadi kalau kaidah agama, kaidah kesusilaan itu ya tentu sifatnya otonom, ya. Otonom karena dari dalam gitu. Agama ya diturunkan dan kita terapkan, kesusilaan dari dalam. Nah, kalau kesopanan itu berdasarkan ini kehidupan sosial masyarakat, pola pergaulan dalam masyarakat. Tiap-tiap kelompok masyarakat punya batasan-batasan sendiri terkait kaidah kesopanan ini. Ya. Itu tergantung apa yang disepakati yang merupakan kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat gitu. Ya, misalnya saja, kalau suku Jawa itu cenderung lebih sopan-sopan dibanding orang Sumatera gitu. Nah, itu adalah kaidah kesopanan. Kalau orang Jawa ya tata bahasanya bagaimana dengan yang lebih tua, bagaimana dengan yang sebaya, yang di bawahnya, itu cenderung lebih sopan daripada ya orang Sumatera, orang Medan misalnya ya. Ya cenderung agak keras bahasanya, walaupun mungkin tidak bermaksud keras, tapi gayanya keras gitu. Cobalah Anda bandingkan orang Solo kalau ngomong, bandingkan dengan orang Medan. Jauh kan ya. Walaupun sebenarnya baik, tapi karena
kebiasaan, ya mungkin kalau orang Solo, orang Jawa ngomong dengan orang Medan mungkin tersinggung, kira marah-marah, kan gitu. Padahal tidak, memang pembawaan. Nah, inilah yang saya katakan tadi, batas-batas kaidah kesopanan itu tergantung kelompok masyarakatnya, apa yang menjadi kebiasaan. Ya. Mungkin kalau di keraton, ya keraton di kerajaan di Jogja itu wah, itu kaidah kesopanannya lebih ketat lagi. Bagaimana etika makan misalnya. Ya harus pakai sendok, tidak boleh bunyi piringnya misalnya begitu. Terus didahului dulu yang laki-laki baru perempuan, tidak boleh barengan misalnya gitu. Lalu kalau melintas depan orang tua harus jalan sambil menunduk misalnya. Nah, itulah batasan kaidah kesopanan. Nah, sedangkan di tempat lain misalnya tidak seketat itu. Ya biasa saja mau makan pakai tangan, pakai sendok, mau bunyi kelentang-kelentung, ya mau ya apa dianggap biasa. Nah, maka kaidah kesopanan ini dari luar, heteronom sifatnya. Ya tergantung ya pergaulan di masyarakat yang disepakati sebagai kebiasaan gitu. Dan itu adalah ketentuan hidup atau pedoman hidup yang bisa kita tauladani gitu. Nah, ya. Lalu ada terakhir kaidah hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa. Nah, jadi kaidah hukum ini adalah kaidah yang terakhir. Kenapa ada kaidah hukum? Ya, karena sebenarnya kan sudah ada manusia ini kalau dalam keseharian kan sudah ada pedomannya. Kaidah agama ada, kaidah kesusilaan ada, kaidah kesopanan ada, sudah banyak sebenarnya panduan-panduan ketentuan kehidupan manusia ini yang dapat ditauladani. Nah, namun ternyata ketiga kaidah itu belum cukup mampu untuk mengatur manusia itu secara baik. Karena dianggap belum memiliki sanksi yang tegas. Kan manusia ini kan terkadang baru akan patuh terhadap sesuatu kalau diancam dengan sanksi yang tegas. Tapi kalau tidak ada sanksi tidak takut gitu. Agama katakanlah sebenarnya tegas. Jelas ya, kita kalau mencuri itu dia diancam ya, masuk neraka. Nah, tapi apa? Orang punya tidak takut, ya biarlah itu nanti, karena memang sanksinya tidak langsung. Sama lah kayak kesusilaan juga, orang berzina misalnya, orang pornografi misalnya, menjadi pelacur misalnya, ya sebenarnya melanggar kaidah kesusilaan sebenarnya, tapi ada juga yang masih melakukan karena tidak takut. Karena kan kalau kaidah kesusilaan dan agama itu juga sanksinya itu kan otonom dari dalam. Rasa penyesalan, rasa bersalah, ya, rasa takut, kan gitu. Gitu saja, bagi yang sadar. Kalau tidak sadar gimana? Itulah yang melanggar. Ya, biarlah saya mau kumpul kebo, mau zina, mau jadi pelacur, kan urusan saya. Kan ada yang begitu. Nah, itulah karena tidak ada sanksi yang tegas. Demikian juga dengan kaidah kesopanan, ya. Orang banyak yang sering tidak sopan di tengah masyarakat, tidak pandai menempatkan diri. Namun ya tetap saja begitu karena tidak ada sanksi yang tegas, paling-paling secara heteronomnya ya oleh masyarakat dicap saja sebagai pribadi yang buruk, pribadi yang tidak sopan, pribadi yang ugal-ugalan misalnya. Nah, maka lahirlah kaidah hukum ini untuk melengkapi, ya. Walaupun sebenarnya apa yang menjadi aturan dalam kaidah-kaidah hukum ini ya berasal dari ketiga kaidah sebelumnya juga. Banyak kaidah agama turun jadi kaidah hukum, banyak kaidah kesusilaan turun jadi kaidah hukum, banyak kaidah kesopanan turun jadi kaidah hukum, banyak. Ya, namun sengaja dijadikan kaidah hukum supaya dia mengikat, dibuat oleh pejabat yang berwenang ya dalam sebuah negara, diberikan sanksi, maka dia akan memaksa. Kalau ada yang melanggar kena hukum. Misalnya
pembunuhan misalnya. Itu kalau dilihat dari kacamata keempat kaidah ini semuanya melanggar. Nah, dari agama melanggar, dari kesusilaan melanggar, dari kesopanan melanggar, dari kaidah hukum melanggar. Namun maka kaidah hukum ini yang berlaku seketika, ya, dengan sanksinya. Nah, begitu. Kalau yang lain ya sanksi sosial lah. Kalau kesopanan kan di masyarakat dikucilkan, dianggap buruk, bersalah kan gitu. Kalau kaidah kesusilaan, kesopanan agamanya, ya paling rasa penyesalan dalam dirinya muncul, rasa bersalah muncul, kan begitu. Rasa takut akan dosa muncul. Nah, itu ya, itu kaidah. Nah, dari kaidah-kaidah tadi saya akan menjelaskan jenis dan tujuannya, ya. Yang jelas ada 4 kaidah. Nah, namun dapat kita bedakan di sini dalam peragaan ini kita lihat kaidah. Ada kaidah yang mengatur aspek hidup pribadi, ada kaidah yang mengatur aspek hidup antar pribadi. Nah, yang mengatur aspek hidup pribadi atau otonom manusia itu ya itulah kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Itu untuk pribadi sifatnya. Ya, sedangkan untuk aspek hidup antara pribadi berarti kehidupan sosial nih, pergaulan adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Nah, itu. Maka tadi dikatakan juga kalau kaidah agama dan kaidah kesusilaan sanksinya otonom karena dia pribadi untuk mengatur aspek hidup pribadi, maka sanksinya otonom, dari dalam muncul rasa penyesalan, rasa bersalah, rasa berdosa, kan begitu. Nah, sedangkan kalau kaidah kesopanan dan hukum ini sanksinya heteronom, heteron dari luar, karena dia memang kaidah yang mengatur, memberi pedoman kehidupan sosial, pergaulan. Nah, apa tujuannya? Kaidah agama itu hadir dalam kehidupan manusia itu agar manusia itu dapat hidup beriman sesuai dengan agamanya. Kalau dia Islam dengan agama Islam, Kristen dengan agama Kristen, Hindu dengan agama Hindu, Buddha dengan agama Buddha, dan seterusnya. Beriman kepada agamanya yang diyakini. Iman itu kan keyakinan akan agama kita itu. Nah, jadi itu tujuan kita harus mematuhi kaidah agama. Agar kita beriman, tergantung agama kita. Kalau Islam patuhi kaidah Islam, Kristen patuhi kaidah Kristen, Hindu Buddha patuhi kaidah Hindu Buddha, kan begitu. Agar kita beriman. Nah, dengan bekal iman itulah maka muncul ya kaidah kesusilaan ini, ya, untuk kebersihan hati nurani manusia, ya, agar kita itu bersih, perbuatan kita itu baik. Pikiran kita jernih, bersih, ya, tidak kotor, tidak iri, dengki, kan gitu. Itu kesusilaan. Maka ini berkaitan dengan hidup beriman, maka kita akan bersih hati nurani kita. Coba kalau kita tidak beragama, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah puasa, zakat, gimana membersih hati nurani kita? Nah, maka dengan agama ini dapat membersihkan hati nurani kita. Ya, orang kalau agamanya sudah baik, maka dari dalam dirinya itu hatinya akan bersih gitu. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan kaidah kesopanan itu tujuannya untuk kebaikan hidup bersama, ya. Ya, kalau sama-sama tahu bagaimana menempatkan diri, sopan santun, ya, itu damai hidup kita nih. Kita hidup dalam keluarga, bertetangga, dalam masyarakat, ya itu akan damai, aman, tentram, harmonis, ya. Coba kalau yang muda dengan yang tua sopan, yang tua menghargai yang muda, gitu kan. Ya, pandai menempatkan diri, tata bahasanya baik, gitu, itu enak. Nah, itulah kaidah kesopanan. Ya. Nah, sedangkan kaidah hukum itu bertujuan untuk ketertiban di masyarakat, ya. Nah, ini kan aspek sosial. Ya, terkadang kehidupan masyarakat itu kan ada perselisihan, konflik, ya. Ya, wajarlah ya, namanya manusia itu kan banyak kepala, banyak pula pikiran yang berbeda-beda, terkadang ya ada ego yang muncul, ya selisih, konflik. Nah, maka muncullah kaidah hukum ini. Ya, untuk menertibkan. Kalau ada yang bersengketa, tertibkan dengan hukum.
ada yang mencuri tertibkan dengan hukum, ada yang KDRT tertibkan dengan hukum, ada yang korupsi tertibkan dengan hukum, ada yang jadi teroris tertibkan dengan hukum, ada yang narkoba tertibkan dengan hukum, dan seterusnya. Gitu. Ya, itulah jenis dan tujuan kaidah-kaidah tadi. Selanjutnya, isi dan sifat kaidah hukum. Nah, kita bicara hukum saja di sini ya, karena kita bahas hukum. Kaidah hukum ini ya sebagai salah satu kaidah dalam tata kehidupan masyarakat atau manusia, isinya tadi sudah saya katakan juga di awal, hukum itu bisa perintah atau suruhan ya, geboden bahasa Belandanya. Bisa larangan, verboden, dan bisa juga ya kebolehan atau mogen ya. Jelas kalau suruhan atau perintah itu sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya membayar pajak misalnya, yaitu perintah. Memiliki SIM, memakai helm berkendara itu perintah. Itu kan harus kita patuhi. Lalu larangan tentu tidak boleh kita lakukan ya, larangan mencuri, larangan korupsi, larangan narkoba, larangan teroris, larangan pornografi misalnya. Itu kan jelas ya, kalau kita langgar kita kena sanksi juga. Kebolehan ya, sesuatu yang bisa saja kita lakukan tentu dengan syarat-syarat tertentu ya, sesuatu yang boleh jadi dilarang dulu awalnya, namun dengan memenuhi syarat-syarat tertentu maka menjadi boleh. Ya misalnya orang membuka usaha, ya itu kan tidak bisa sembarangan saja, ya mendirikan PT, mendirikan CV, ya harus memenuhi syarat-syarat dulu baru bisa. Ya, membuka supermarket misalnya kan tidak boleh sepanjang tidak memenuhi syarat, tapi kalau syaratnya dipenuhi kan boleh gitu. Nah, gitu ya. Nah, sifat kaidah hukum itu ya imperatif dan fakultatif ya. Imperatif itu membatasi, fakultatif itu mengatur ya. Ya, maksudnya begini. Kalau imperatif membatasi itu memberikan batasan atas ya perbuatan manusia itu dibatasi. Seperti ya di KUH pidana itulah. Ya, larangan mencuri, larangan menganiaya, larangan hoak, larangan menebar fitnah, larangan ujaran kebencian, ya larangan korupsi, larangan merampok, ya apalagi larangan mengambil hak orang lain, larangan menipu, banyaklah. Itu adalah imperatif, membatasi, dibatasi. Ya ini tidak boleh gitu. Nah, ada juga yang fakultatif hanya mengatur saja. Jadi imperatif ini cenderung ke hukum pidana, sedangkan fakultatif cenderung ke hukum perdata ya. Mengatur saja di KUA perdata itu. Ya, misalnya terkait perikatan atau perjanjian, maka diatur dalam KUA perdata. Diatur ya perjanjian itu mengikat bagi dua belah pihak. Perjanjian itu isinya sekurang-kurangnya ini gitu kan. Bagaimana cara membuat perjanjian? Nah, diatur sebagai pedoman saja. Kalau kita mau membuat perjanjian, nah ikuti pedoman itu. Nah, gitu. Lalu bagaimana cara membuat perikatan, bagaimana membuat apa jual beli, sewa itu diatur gitu ya. Kontrak dan lain sebagainya itu diatur, sifatnya fakultatif ya. Nah, itu. Lalu ada juga penyimpangan terhadap kaidah hukum. Nah, ada penyimpangan kaidah hukum ini. Ya. Ya, maksudnya ini penyimpangan dalam dua arti ya, pengecualian dan penyelewengan. Kan hukum itu pasti ada pengecualian. Pasti ya, pengecualian itu pasti ada. Prinsipnya tidak boleh, tapi ada untuk orang-orang atau hal-hal tertentu menjadi boleh, misalnya suatu perbuatan itu. Ya, misalnya beginilah contohnya. Dalam keadaan apa namanya? Darurat ya. Kita misalnya mempertahankan diri, kita mau dirampok nih, mau dibegal. Ya. Nah, daripada kita mati dibunuh oleh perampok, maka kita mempertahankan diri. Ya, kita lawan. Ya. Dia yang kalah gitu kan. Nah, itu
ya bisa jadi pengecualian ya yang tergantunglah penafsiran hakim, bisa itu ya menjadi alasan untuk dibebaskan atau untuk meringankan kan gitu. Walaupun ada juga yang tidak mau, ada juga yang tetap menghukum gitu kan. Nah, inilah pengecualian ini ya, pembenaran ya. Perbuatan itu salah tapi dibenarkan, tadi saya contohkan ya. Itu kan kita misalnya menghantam balik perampok gitu kan, kita ambil pisau, kita balikkan ke dia, tertusuk perutnya, itu kan sebenarnya salah. Nah, tapi dibenarkan, pembenaran ya, untuk ya membela kita, meringankan kita. Kita ini terdesak ya. Nah, maka kita mempertahankan diri. Ya, atau contoh lain pembenaran ini begini ya. Pada prinsipnya merusak barang-barang properti milik orang lain tidak boleh. Tapi kapan ini dibenarkan? Nah, misalnya Satpol PP membongkar lapak-lapak jualan warga yang liar itu, yang sudah diingatkan masih juga berjualan, dibongkar lama-lama, bestur ruang, paksaan pemerintah. Nah, kan tidak boleh sebenarnya ya. Nah, namun bisa dilakukan ya, dibenarkan oleh aturan gitu ya. Ada keadaan darurat yang tadi saya contohkan kan ya, kita mempertahankan diri ya, darurat itu namanya. Dan juga ada perintah undang-undang, misalnya algojo, hukuman mati ya, tembak gitu kan. Kan secara teknis itu membunuh ya, si terpidana dia narkoba pengedar misalnya dihukum mati gitu kan, ada eksekutornya. Nah, itu kan secara teknis itu membunuh, dia kan ditembaknya orang itu meninggal. Tapi karena perintah undang-undang maka dia tidak salah karena dia sebagai pelaksana. Ya, begitu ya. Atau polisi dibolehkan tembak di tempat dengan syarat-syarat tertentu gitu kan, terhadap penjahat gitu. Bisa kan gitu, dan tidak salah sepanjang memenuhi syarat. Kapan bolehnya, ada syarat-syaratnya, tembak di tempat. Nah, itu perintah undang-undang ya. Nah, lalu ada juga ya bebas kesalahan ya. Ya, ada terkadang ya perbuatan itu melanggar hukum ya, tapi dibebaskan dari kesalahan karena boleh jadi si pelaku tidak memenuhi syarat. Misalnya apa? Orang gila. Orang gila menganiaya orang lain, mukul orang lain misalnya. Nah, kan sebenarnya menganiaya orang, mukul orang itu salah, melanggar hukum sebenarnya. Tapi karena ini orang gila pelakunya ya, maka dia dibebaskan dari kesalahan. Kan maka itu banyak ya orang sudah menusuk ustadz ya, ulama, lalu pura-pura gila supaya dibebaskan kan gitu ya. Nah, itu ada begitu ya, karena tidak memenuhi syarat ya, cacat secara rohani gitu. Ada berat lawan, overmark ya, ini hampir sama dengan yang tadi saya contohkan, keadaan darurat tadi ya. Seorang wanita misalnya ya, mau diperkosa, dia sendirian, ada 4 orang memperkosanya, lalu dia melakukan perlawanan ya, berhasil melakukan perlawanan ya, ditusuknya si pelaku perencanaan pemerkosa itu dan dia lari, nah gitu. Itu bisa saja dibebaskan atau diringankan karena dia ya membela diri ya, dia tidak seimbang ya, dia itu masih untung bisa membela diri gitu kan. Nah, atau overmark gitu. Nah, contoh lain overmark ini begini, dalam misalnya sebuah mobil ekspedisi misalnya ya, supir itu kan bertanggung jawab lah ya dengan barang-barang, atau mobil angkutan umum lah misalnya ya, supir itu kan bertanggung jawab dengan orang-orang yang dibawanya gitu. Nah, ternyata ada tanah longsor ya, ada tanah longsor di perjalanan, tertimbun mobil itu dan meninggal penumpangnya.
Nah, itu bagaimana? Apakah disalahkan si supir? Kan tidak. Karena overmark, ya keadaan mendesak. Ya siapa yang tahu bencana alam kan gitu. Nah, itulah kira-kira ya. Itu untuk pengecualian. Lalu ada penyelewengan. Penyelewengan ini ya ada pelampauan kekuasaan, ya, ekses DP foir. Ya, terkadang penegak hukum atau ya aparatur-aparatur negara terkadang melampaui kekuasaannya. Sudah jelas diatur tugas fungsinya apa, nah, dia melakukan perbuatan suatu apa namanya suatu mengambil kebijakan, ya mengambil keputusan yang melampaui apa yang menjadi batas ruang lingkup kewenangannya, kan tidak boleh. Kalau misalnya seorang pejabat negara misalnya bertugas membuat undang-undang, ya membuat undang-undang, jangan melaksanakannya juga gitu. Atau pelaksana undang-undang eksekutif ikut mengadili, itu kan tidak boleh ya. Ada juga penyalahgunaan kekuasaan, détournement de pouvoir, ya, kekuasaan yang dimiliki disalahgunakan. Ya, ini bisa saja seperti contoh dulu ada Gayus Tambunan, ya, pegawai Dirjen Pajak itu karena dia punya kekuasaan, kedudukan yang strategis disalahgunakan, ya, korupsi dia, ya. Nah, itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, gitu. Ya, banyaklah contoh-contoh lain. Ya, koruptor penyalahgunaan kekuasaan semua itu. Ya, perbuatan melawan hukum, onrehmatik dat. Perbuatan melawan hukum, ya, ya tentu ini penyelewengan, ya. Hukum itu kan harus dipatuhi. Nah, sementara ada perbuatan yang melanggar, ya, tidak mengindahkan aturan hukum, ya tentu itu dapat dihukum gitu kan, ya, seperti tindak pidana umum lah misalnya. Sudah jelas ada undang-undang yang mengatur tidak boleh korupsi, tidak boleh mencuri, tidak boleh menganiaya orang, tidak boleh menghina orang, masih juga melakukan. Nah, itu kan melawan hukum itu. Onrehmatik dat. Ya kena ancam dengan sanksi gitu. Lalu ada delik atau tindak pidana, ya. Ya perbuatan melawan hukum, ya tindak pidana itu, ya. Dikatakan perbuatan melawan hukum. Ya kalau perbuatan melawan hukum itu lebih ke perdata sebenarnya bahasanya. Kalau tidak pidana ya dalam pidana, ya. Misalnya kalau dalam perdata itu ya misalnya penyerobotan tanah, ya, atau apalagi mengingkar janji misalnya, ya. Nah, kalau dalam pidana ya bisa tidak pidana, namanya pelanggaran hukum gitu, ya. Nah, lalu ada juga saya ingin menjelaskan pernyataan kaidah hukum. Kaidah hukum itu ada yang berlaku umum, ada yang berlaku individual. Yang berlaku umum disebut peraturan perundang-undangan atau regeling. Sedangkan yang berlaku individual disebut dengan perjanjian atau keputusan tata usaha negara, kontrak atau basicing, ya. Ya, ingat itu, ya, kaidah hukum itu kalau dia berlaku umum itu disebut dengan regeling. Itulah peraturan undang-undang itu regeling. Biasanya kalau dia berlaku umum ya berlaku terhadap semua orang, seperti undang-undang. Ya, undang-undang hukum pidana, undang-undang hukum perdata, undang-undang tentang penegakan HAM, undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu semua adalah berlaku umum, regeling semua itu. Nah, ada juga kaidah hukum itu berlaku individual. Individual kan berlaku orang per orang, kan artinya ya berlaku ya orang perorangan, ya biasanya dalam bentuk keputusan, ya. Ingat tuh ada peraturan, ada keputusan. Kalau peraturan itu berlaku umum, kalau keputusan berlaku individual. Nah, gitu. Ya, misalnya saja kalau dia keputusan tata usaha negara.
Misalnya bupati atau gubernur misalnya mencabut izin usaha sebuah perusahaan misalnya. Itu keputusan karena dia hanya berlaku kepada orang-orang yang disebut di situ. Perusahaan apa yang dicabut izinnya. Atau keputusan dari Menpan RB atau keputusan bupati tentang pengangkatan pegawai negeri sipil misalnya. Itu keputusan karena hanya berlaku bagi orang yang disebutkan di dalamnya, tidak berlaku bagi orang lain. Nah, gitu. Ya itu dalam tata negara, ada juga dalam perdata itu kontrak. Kontrak itu juga berlaku individual, hanya kepada orang-orang yang ada disebutkan di dalamnya. Misalnya pihak pertama, ada pihak kedua mengikatkan diri terhadap satu objek, itu kontrak namanya, berlaku individual. Beda dengan peraturan berlaku umum itu ya satu dibuat untuk semua orang. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lompati saja ya. Nah, lalu ada yang ketiga norma. Tadi yang pertama asas, lalu yang kedua kaidah, lalu ada yang ketiga norma. Ya, tingkatannya asas dulu baru kaidah baru norma. Norma berasal dari bahasa Latin yaitu nomos. Ya, artinya nilai. Kalau dalam kalau Plato mengatakan nomoi berarti the law. Norma hukum memuat suatu penilaian mengenai perbuatan tertentu objek yang konkret. Norma hukum merupakan rumusan pasal dari peraturan undang-undangan yang bersifat abstrak, ya. Ya. Ya, kalau tadi asas itu sifatnya abstrak, nilai-nilai, sedangkan norma itu pedoman perilaku bagi manusia, sedangkan kaidah ya, kaidah adalah pedoman perilaku, sedangkan norma ini adalah hukum yang konkret itu, ya. Pasal-pasal dalam perundang-undangan itu disebut dengan norma. Ya. Itulah tadi ya, ada KUH pidana, ada pasal 362 KUH pidana tentang pencurian. Barang siapa yang mengambil hak milik orang lain secara melawan hukum, maka diancam dengan hukuman pidana sekian tahun. Nah, itu norma. Ya, pasal per pasal itu norma, ya. Nah, norma hukum peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini norma hukum. Ya. Norma hukum ya kalau dalam negara ya bisa dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ya. Itu peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan mengikat, dan prosedurnya sudah ditetapkan oleh aturan. Itu norma hukum tertulis ya. Ini contoh norma hukum tertulis. Ya, dia itu dibuat lembaga berwenang, ya ada sanksinya, dan proses pembuatannya juga sudah ada aturan mainnya gitu ya. Jenis norma hukum itu ya bisa norma tingkah laku, ada norma kewenangan dan norma penetapan. Ya, norma tingkah laku ya ini untuk KUH pidana lah ya, kita tingkah laku kita kan diatur apa yang boleh tidak boleh gitu kan, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi gitu kan, ya diatur lah tingkah laku kita. Ada norma kewenangan ya, ini hukum tata negara atau hukum administrasi negara biasanya ya, terkait kewenangan lembaga-lembaga negara biasanya ya. Gubernur apa kewenangannya, bupati apa kewenangannya, ya dinas ini apa kewenangannya gitu kan, itu diatur ya, maka norma itu berlaku mengikat bagi para pihak itu ya, tidak boleh melanggar, tidak boleh melampaui gitu. Sudah jelas tugas, misalnya presiden tugasnya melaksanakan undang-undang, dia masuk mau mengadili orang, nggak boleh karena ada batas norma kewenangannya kan. Dan ada norma penetapan ya, PLND norma penetapan ya, ini dalam perdata biasanya ya, bagaimana cara menetapkan suatu kontrak ya, menetapkan suatu perjanjian, nah diberikan aturannya gitu. Ya, ini
Ya, untuk norma tingkah laku tadi, nah ini saya jelaskan lebih rinci. Norma tingkah laku ada larangan, yang tadi saya katakan ya, larangan, verboden, ya berarti jangan melakukan sesuatu, gunakan kata larang gitu kan. Kalau perintah, geboden ini berarti harus melakukan sesuatu, digunakan kata wajib, harus, kan itu biasanya dalam pasal-pasal itu kan ya, misalnya larangan untuk menghina, larangan mencuri gitu kan, larangan menganiaya, atau wajib harus memakai helm, harus memakai surat-surat kendaraan, harus membayar pajak kan gitu ya. Izin ya boleh melakukan sesuatu, izin itu ya. Kebolehan itu izin tadi saya katakan kan. Gunakan kata dapat. Ya, misalnya seseorang dapat menggunakan senjata api. Nah, senjata api itu kan misalnya sebenarnya dilarang itu. Tapi dia menjadi boleh kalau sudah memenuhi izinnya itu. Tidak sembarangan orang memegang senjata api. Nah, atau memelihara hewan yang dilindungi misalnya, ya. Nah, itu kan jika ada izinnya boleh gitu. Ya, begitu ya. Banyaklah contoh lain. Pembebasan dari suatu perintah biasa digunakan kecuali. Tadi yang kita bahas sebelumnya tadi, kan ada pengecualian. Misalnya larangan membunuh itu, larangan mencuri itu berlaku bagi semua orang. Semua orang ya. Namun kecuali siapa? Kecuali orang gila. Orang gila tidak berlaku pasal itu. Ya gitu ya. Karena dia tidak sehat secara rohani. Lalu tipe norma kewenangan, tadi saya katakan berwenang tidak berwenang. Ya, ini terkait tata negara atau administrasi negara. Ya, kan kalau bicara organ-organ pemerintahan, pejabat-pejabat negara, itu kan terkait berwenang tidak berwenang. Siapa yang berwenang menarik pajak? Siapa yang berwenang membuat KTP? Siapa yang berwenang mengurus pemilu? Kan gitu. Siapa yang berwenang membuat undang-undang? Siapa yang berwenang mengadili? Kan gitu. Itu bicara kewenangan tidak berwenang saja. Dapat tetapi tidak perlu melakukan, ya. Misalnya nih, menteri dapat menolak permohonan izin usaha di bidang pengangkutan, ya. Dapat, ya. Ini tergantung kebijakan saja. Misalnya ada orang mengurus izin mau bikin usaha tapi ditolak izinnya, bisa. Ya, artinya keputusan tata usaha negara itu ya do or not to do, melakukan atau tidak melakukan. Kalau dia mengizinkan berarti itu keputusannya, tidak melakukan juga berarti itu keputusannya, ya kan dapat saja, dapat mengizinkan, dapat tidak mengizinkan, kan gitu. Tipe norma penetapan misalnya kapan mulai berlaku suatu peraturan undang-undangan, penentuan tempat kedudukan suatu lembaga dan sebagainya, ya. Ya, misalnya undang-undang itu ditetapkan, nah, kapan dia mulai berlaku? Nah, itulah penetapan, gitu kan? Atau suatu kontrak perjanjian, kapan dia berlaku? Disebutkan di situ, itulah bagian norma penetapan, gitu ya. Atau lembaga negara, apa kedudukannya, tugasnya apa, ditetapkan melalui tugas dan fungsinya, gitu. Ya, ya demikianlah saudara penjelasan saya terkait apa namanya asas, kaidah dan norma hukum ini. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan ya disampaikan saja ya di kolom komentar ya. Saya nanti akan unggah ini di YouTube. Silakan Anda komentari kalau ada pertanyaan. Demikian saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.